Aditya, seorang pria berusia 30 tahun, menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kemaksiatan. Bekerja sebagai sales di perusahaan pinjaman online, merayu nasabah yang terjebak dalam kemiskinan untuk meminjam uang. Ia sering menghabiskan malam-malamnya di bar bersama teman-teman yang suka berjudi dan bergaul bebas tanpa memikirkan konsekuensi dari kehidupannya yang berantakan. Setiap hari ia semakin terperangkap dalam hutang. Dan meski hatinya sering merasa gelisah, ia lebih memilih menutup mata terhadap kesalahan yang telah ia buat. Aditya merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, meskipun setiap malam ada rasa bersalah yang menghantui, namun ia tidak tahu harus berbuat apa untuk mengubahnya. Suatu malam setelah pulang dari pesta, Aditya merenung sejenak, mempertanyakan apakah jalan hidupnya akan selalu seperti ini, terjebak dalam dosa dan hutang yang tak ada habisnya. Suatu sore, Aditya bertemu dengan teman lama, Rudy, yang kini sudah menjadi pengusaha sukses dan hidup jauh lebih baik daripada dirinya. Rudy menceritakan bagaimana ia pernah berada di titik terendah, berjuang dengan hutang dan kebiasaan buruk, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali mendekatkan diri pada Tuhan. Rudy memberi nasihat yang tak terduga. Mulailah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Itu langkah pertama untuk memperbaiki hidupmu. Aditya merasa ragu, tetapi teringat bagaimana kehidupannya yang sekarang sudah terlalu buruk untuk dibiarkan terus seperti ini. Meski skeptis, Aditya mulai merenung. Apakah sholat 2 rakaat bisa menjadi jawaban untuk mengatasi segala kemaksiatan yang telah menghancurkan hidupnya? Pada suatu malam yang gelap, Aditya akhirnya memutuskan untuk mencoba sholat sunnah 2 rakaat, meskipun ia merasa cemas dan penuh keraguan. Dengan perlahan, ia menghadap kiblat, mencoba memusatkan pikiran, meskipun hatinya gelisah memikirkan banyak masalah yang belum terselesaikan. Di akhir sholat, ia berdoa, memohon ampunan dan petunjuk Allah, berharap ada jalan keluar dari semua kesulitan hidup yang sedang dihadapinya. Sebuah ketenangan yang tak biasa mulai meresap ke dalam hatinya, meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan rasa bersalahnya masih mengintai. Aditya terlelap dengan tidur yang lebih nyenyak dari biasanya, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meskipun dunia luar tetap sama. Keesokan harinya, saat Aditya sedang sibuk dengan pekerjaan dan pikirannya yang penuh kekhawatiran, ia menerima telepon dari seorang wanita tua bernama Bu Siti. Bu Siti mengklaim tahu tentang semua masalah Aditya dan menawarkan sebuah solusi yang mengejutkan. Ia harus melakukan perjalanan ke daerah pinggiran untuk menemui seseorang yang bisa membantu. Aditya merasa heran dan ragu, tetapi Bu Siti meyakinkannya bahwa ini adalah takdirnya. Dan hanya dengan mengikuti petunjuk ini, ia bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan finansialnya. Meski tak mengerti sepenuhnya, Aditya merasa ada yang berbeda dalam dirinya setelah sholat sunnah 2 rakaat itu, dan ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk Bu Siti. Dengan sedikit keberanian, Aditya memulai perjalanan yang tak terduga, berharap bahwa perjalanan ini akan membawanya kepada jawaban yang ia cari. Aditya mengikuti petunjuk Bu Siti, melintasi jalan-jalan sepi yang membuatnya semakin bingung, namun hatinya merasa ada yang menariknya untuk terus maju. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan berbagai orang yang tampaknya memiliki masalah serupa, terjebak dalam utang, kehidupan yang kacau, dan kehilangan arah. Setiap orang yang ditemuinya seolah mencari solusi instan untuk masalah mereka, namun Aditya merasa bahwa mereka semua belum menemukan jawabannya. Meski ia merasa janggal, ia mulai merenung tentang apa yang telah dipelajari selama perjalanan ini, terutama tentang bagaimana dunia ini penuh dengan pencarian yang tak berujung untuk kebahagiaan. Dalam hati, ia berharap menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban material, mungkin sesuatu yang bisa membawa kedamaian sejati dalam hidupnya. Akhirnya, Aditya sampai di rumah Pak Imam, seorang pria tua yang hidup sederhana namun penuh kebijaksanaan, yang juga dikenal sebagai orang yang banyak membantu mereka yang terjebak dalam masalah finansial. Pak Imam mengajak Aditya untuk tinggal beberapa hari bersamanya, dan selama itu, Aditya diperkenalkan dengan berbagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, termasuk sholat tahajud dan witir di tengah malam. Pak Imam menjelaskan bahwa jalan keluar dari masalah finansial bukanlah melalui solusi instan, melainkan dengan ketulusan hati, doa yang ikhlas, dan kesungguhan dalam ibadah. Aditya mulai merasa adanya perubahan dalam dirinya, meskipun belum sepenuhnya mengerti. Ia mulai merasa ada kedamaian dalam setiap sholat yang ia lakukan.
Pada suatu malam setelah sholat tahajud, Aditya merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah rasa yang lebih kuat dari sebelumnya, yang memberinya harapan bahwa mungkin saja hidupnya bisa berubah. Beberapa hari berlalu dan Aditya semakin rajin menjalankan amalan-amalan yang diajarkan Pak Imam, termasuk sholat sunnah 2 rakaat setiap malam dan berdoa dengan penuh harapan. Dalam waktu singkat, kehidupannya mulai berubah. Ia mendapatkan tawaran pekerjaan baru yang jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, dengan gaji yang cukup untuk mulai melunasi hutang-hutangnya. Meskipun kesulitan finansial belum sepenuhnya hilang, Aditya merasa bahwa pintu-pintu keberuntungan mulai terbuka dan ia merasa ada campur tangan yang lebih besar dalam setiap langkahnya. Namun, di balik perubahan yang terjadi, ia menyadari bahwa keberuntungan ini bukan hanya datang begitu saja, melainkan sebagai hasil dari usaha, doa, dan sholat yang konsisten. Pada suatu pagi, ketika Aditya menatap wajahnya di cermin, ia melihat seseorang yang jauh lebih tenang dan lebih damai. Seseorang yang siap menghadapi tantangan hidup dengan hati yang lebih lapang. Pada malam yang sepi, setelah selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, Aditya tiba-tiba merasa pusing dan lelah, dan ia terjatuh tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, ia merasa tubuhnya lebih segar dan semangat hidupnya kembali. Namun ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ada perubahan besar dalam dirinya, baik fisik maupun mental. Dalam beberapa hari setelah kejadian tersebut, masalah hutangnya yang paling besar mulai terselesaikan dengan cara yang tak terduga. Ia mendapatkan bantuan dari seorang investor yang ingin menolongnya tanpa mengharapkan imbalan. Aditya menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani bukanlah kebetulan semata, dan bahwa semua yang ia alami adalah hasil dari kembalinya dirinya pada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan penuh pengharapan. Di ujung cerita, meskipun ia tidak menjadi kaya raya, Aditya merasa hidupnya lebih bahagia, dan ia menemukan solusi sejati, kedamaian dalam hati yang membawa keajaiban-keajaiban dalam hidupnya.